anak ayah dong. Ya mendingan kamu tuh beresin semua utang kamu dulu, Mas. Baru kita bisa kaya. Dan kita bisa seneng-seneng. Papa dan mamanya Aini udah dikubur ya, Ma? Udah. Cie, sekarang jadi anak yatim piatu. Aduh, hidup sebatang kara, kasihan Nela. Kamu jahat banget sih ngomong kayak begitu. Lah, yang jahat siapa? Kok ngomong kenyataan kan? Rian, mulai sekarang Aini tinggal bareng sama kita. Hah? Apa, Mah? Nggak salah dengar nih. Aini kan udah yatim piatu. Jadi mau tinggal sama siapa lagi kalau nggak sama kita? Ya ampun, Mah. Kenapa nggak dikirim aja sih, Mah, ke panti asuhan? Atau ke yayasan yatim piatu? Susah amat. Kamu tega banget sih ngomong kayak begitu. Kamu tuh lebih pantas tinggal di sana. Saya diam nggak? Sik banget sih. Aini, masuk kamar. Ya Om. Kamu juga. Pening aja. Ayah, Ibu, kenapa tinggalin Aini? Ini, ngapain kamu nangis-nangis? Astagfirullahaladzim, aku keingetan kejadian itu. Ayah dan ibu kamu itu meninggalnya ditabrak mobil. Biasanya sih, kalau orang meninggalnya ditabrak mobil, jasadnya gentayangan. Ih, serem banget. Kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Aku tuh sebel dan gak suka kamu tinggal sama aku. Kenapa kamu gak tinggal di rumah kamu sendiri aja? Kamu takut? Tapi kan mama papa kamu yang minta aku tinggal di sini. Lagian kan ini kamar aku. Ngapain kamu di sini? Keluar sana! Cepetan keluar gak? Keluar! Lihat aja, aku akan bikin dia nggak bakal betah tinggal di sini. Aduh. Rumah Yusuf kan bisa kita jual tuh. Hasilnya pasti lumayan buat bayar utang-utang kita. Sisa harta dia, ya lumayan buat kita jalan-jalan buat senang-senang lah. Dan perhiasan isinya kan banyak banget. Itu juga bisa buat aku kan? Apa sih ngebuat kamu? Ya selama si Aini masih kecil, kita masih bisa manfaatin. Dan kalau si Aini udah gak ada gunanya, baru kita masukin dia ke panti asuhan. Kamu itu. Ya Allah, Om Teddy dan Tante Susan sudah punya rencana jahat. Mereka enggak sayang sama ayah dan ibu. Aku harus berbuat sesuatu. Kamu cari lawannya dong. Kita tuh harus punya uang cepet, Mas. Yusuf sama istri yang kuburannya masih basah. Nah enak lah. Ntar apa? Yusuf dan istrinya tuh udah mati, Mas. Hubungannya apa kalau kuburannya masih basah atau kering? Kamu mau rumah yang kita jaminin itu diambil paksa orang? Hah? Aku sih nggak mau ya. Jangan kelamaan mikir deh. Ya juga sih. Ya udah, sekarang mendingan kamu telepon teman kamu yang bisa bantu jual rumah itu. Ya? 1 hari lagi lah. Ragu lagi? 1-2 hari ya. Aku tuh baru tahu loh ya, kenapa kita nggak bisa kaya seperti Bang Yusuf. Karena kamu tuh terlalu banyak mikir dan pertimbangan. Mas, kesempatan itu nggak datang 2 kali loh. Kesempatan datang, harusnya kamu sikat. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Udah beda situasinya. Mendingan sekarang telepon.
Arji, gue udah perlu. Soal jual rumah. Besok ke rumah gue ya. Gue tunggu. Puas? Pak Teddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa sih? Maaf mengganggu Pak Teddy. Saya ingin minta izin untuk memakamkan jenazah ibu saya di pemakaman yang Bapak Teddy miliki. Nggak bisa. Mulai sekarang siapapun tidak boleh memakamkan siapapun di tempat tanah yang masih menjadi milik pribadi saya. Loh, kenapa tidak boleh, Pak? Tanah itu kan tempat pemakaman umum. Iya, itu kan dulu. Sekarang tanah itu akan saya rubah menjadi apartemen mewah ataupun mall. Pokoknya yang lebih menghasilkan lah buat saya. Kalau Pak Teddy tidak mengizinkan, terus jenazah ibu saya mau dimakamkan di mana? Bukan urusan saya, Pak. Ya, cari ya tempat pemakaman lain. Cibubur kek, Tangerang kek. Bukan urusan saya, Pak. Lah, kenapa baru sekarang, Pak, dilarang? Ingin memakamkan jenazah keluarganya di tanah yang sudah diwakafkan. Karena baru sekarang pikiran saya terbuka, Pak. Dan saya sangat menyesali perbuatan bodoh almarhum orang tua saya. Kok bisa-bisanya ya mewakafkan tanah seluas itu buat pemakaman umum, buat orang-orang yang udah mati. Mendingan itu tanah saya jual atau saya bangun apartemen kek dengan kolam renang yang masih bisa digunakan sama orang hidup dan menghasilkan uangnya sangat banyak, Bapak. Astagfirullahaladzim, tega banget sih Pak. Lo dasar manusia kafir. Ayo Pak. Alhamdulillah, perhiasan ibu masih ada. Alhamdulillah, aku harus menyelamatkan ini semua. Kemana sih ini? Sampai lupa tuh anak tinggal di rumah kita. Rian, kamu lihat Aini? Tadi sore sih di kamar. Aku suruh keluar, terus gak tahu lagi kemana. Mana tuh anak? Assalamualaikum. Dari mana kamu? Dari rumah. Kamu pulang gak pamit sama om dan tante? Ngapain kamu pulang? Pengen pulang aja, Tante. Tante gak suka ya sama anak kalau keluar tuh gak pamitan. Ingat, kamu tuh numpang di rumah tante. Ya udah sana. Kamu pergi ke kamar sana. Enggak boleh. Itu kamarnya Rian. Kamu harus tidur kamar belakang. Kamar pembantu. Ini kamu.